Halo Sobat ATR BPN. Sobat, pernah kepikiran gak sih kalau kalian tuh bisa akses informasi layanan pertanahan dalam satu genggaman? Semua urusan jadi mudah dan gampang. Nah, kalian penasaran gak sih gimana caranya? Kali ini kita ada di podcast Kementerian ATR BPN bersama saya, Nanda, dan juga bersama Mas Imam. Dari Pusdatin ya Mas? Pusdatin. Halo Sobat. Kali ini kita mau bahas salah satu aplikasi Gong untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait layanan-layanan apa aja yang ada di Kementerian BPN. Betul, Mbak. Aplikasi apa Mas namanya Mas? Namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, aplikasi Sentuh Tanahku. Ya. Mungkin beberapa sobat yang ada di rumah udah pernah denger ya aplikasi Sentuh Tanahku itu apa ya? Dan kegunaannya itu apa? Nah, sekarang kita pengen gali lebih dalam nih, sebenarnya aplikasi Sentuh Tanahku tuh apa gitu Mas? Silakan Mas Imam dijawab. Mungkin bisa perkenalan diri sedikit ya Mas. Oke. Halo Mbak Nanda, halo Sobat ATR BPN. Kenalin, aku Imam Nur Hidayat, Pranata Komputer Ahli Pertama dari Pusdatin, Kementerian ATR BPN. Jadi di Pusdatin ini saya di bidang inovasi dan pengembangan sistem informasi, di mana bidang ini bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan aplikasi-aplikasi guna mendukung layanan pertanahan Mbak Nanda. Jadi salah satunya itu ya Sentuh Tanahku yang akan kita bahas kali ini. Jadi Sentuh Tanahku ini aplikasi resmi dari Kementerian ATR BPN yang bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan pertanahan secara digital. Jadi untuk sejarahnya ini Sentuh Tanahku ini sudah dikembangkan dari tahun 2017 Mbak Nanda. Jadi dari 2017 sampai sekarang masih terus dikembangkan. Dan tentunya ada banyak sekali fitur ya yang di aplikasi Sentuh Tanahku ini yang bisa Mbak Nanda atau teman-teman sekalian gunakan. Di antaranya Mbak Nanda bisa cari bidang, misalnya Mbak Nanda punya sertifikat. Mbak Nanda bisa mengecek tuh apakah bidangnya sudah dipetakan atau belum, lalu bentuknya seperti apa, lokasinya di mana, itu Mbak Nanda bisa ngecek di Sentuh Tanahku. Lalu kalau Mbak Nanda juga atau teman-teman punya berkas di kantor pertanahan, itu juga bisa kita cek posisi berkasnya, status berkasnya, itu bisa kita lacak dari Sentuh Tanahku. Lalu ada juga fitur-fitur lainnya seperti antrian online, kita juga bisa mengecek keaslian sertifikat elektronik melalui Sentuh Tanahku, dan kita juga bisa melihat daftar sertifikat yang kita punya. Kalau kita punya sertifikat tanah ya, nanti kita bisa mengecek dari Sentuh Tanahku. Seperti itu, Pak Nanda. Sebenarnya kalau yang dijelasin sama Mas Imam tadi tuh Sentuh Tanahku tuh bener-bener gong banget ya buat masyarakat. Kalau misalnya awam banget terkait informasi-informasi pertanahan, karena kita tuh sebenarnya punya 60 lebih layanan pertanahan, dan itu tuh di 60 lebih layanan pertanahan itu kan ada persyaratan, terus tarif yang harus dikeluarkan dalam menggunakan layanan itu. Dan di Sentuh Tanahku ternyata ada fitur itu ya Mas, kita buat tahu. Ada salah satunya. Jadi namanya itu fitur info layanan. Jadi di info layanan ini kita bisa tahu nih layanan-layanan apa aja yang ada di BPN, terus kita juga bisa tahu persyaratannya apa aja kalau kita ingin mendaftarkan layanan tersebut. Bahkan kita bisa melakukan perhitungan simulasi biaya. Jadi misalnya saya mau jual beli tanah, nah itu saya bisa mengecek tuh estimasi biayanya. Jadi nanti saya tinggal masukkan luas tanah saya, lalu nanti secara otomatis by system itu akan menghitungkan perkiraan biayanya. Nah, terus masyarakat kalau misalnya mau ngurus pertanahan, itu tuh dikhawatirkan harus bolak-balik, apalagi untuk beberapa masyarakat yang dia tinggalnya tuh di daerah-daerah yang terpencil. Misalnya dari rumahnya dan ke kantor pertanahan tuh jauh lokasinya. Cuman untuk nanya misalnya berkas apa aja yang saya harus bawa, terus berapa uang yang harus saya siapkan gitu. Itu ternyata kalau masyarakat punya aplikasi Sentuh Tanahku itu bisa mempermudah banget ya Mas? Bisa banget Mbak Nanda, ya. Terutama mungkin untuk teman-teman kita di daerah timur ya, yang lokasinya dari rumah ke kantor pertanahan itu sangat jauh sekali ya. Jadi dengan adanya Sentuh Tanahku ini, teman-teman sudah bisa tahu tuh persyaratan berkasnya apa saja yang dibutuhkan dan kira-kira biayanya berapa. Berarti teman-teman yang ada di wilayah timur atau wilayah-wilayah yang emang akses terhadap informasi ke kantornya itu jauh, itu bisa banget gunain Sentuh Tanahku sebagai referensi gitu untuk
informasi layanan pertanahan kan Betul, Mas. Mananda. Soalnya dari fitur-fiturnya emang ternyata banyak banget ya Banyak Mas. sekali dan terus-menerus kita kembangkan sampai saat ini. Kalau misalnya ada juga beberapa masyarakat yang kepo juga Mas, bisa nggak sih saya tuh ngecek sertifikat tanah saya melalui aplikasi Sentuh Tanahku? Bisa banget, Mbak Nanda. Itu caranya gimana tuh Mas? Jadi untuk mengecek sertifikat tanah yang kita punya nih, itu ada namanya menu sertifikatku. Nah, menu ini bisa kita akses kalau kita sudah punya akun Sentuh Tanahku dan akun tersebut sudah diverifikasi, Mbak Nanda. Jadi wajib diverifikasi ya. Jadi nanti konsepnya itu data NIK kita sebagai pemilik akun Sentuh akan dipadankan dengan data pemilik sertifikat. Apabila match, maka akan muncul semua list sertifikat yang kita punya. Jadi misalnya Mbak Nanda nih punya 5 sertifikat, Ya. nanti 5-5-nya akan muncul di situ Mbak Nanda. Oh. Di menu sertifikatku Sentuh Tanahku. Gimana cara melakukan verifikasi akun Sentuhnya itu Mas? Nah, untuk verifikasi akun Sentuh ini ya Mbak Nanda dan teman-teman, itu ada 2 cara ya. Jadi yang pertama, itu bisa langsung melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Nanti Mbak Nanda cukup foto KTP lalu mengisi data diri, serta nanti ada juga pengenalan wajah ya untuk memastikan KTP dan wajah yang melakukan verifikasi itu sama ya. Jangan sampai kayak orang lain ya. Betul, Mbak. Jadi nanti kita akan melakukan pencocokan data dengan data dari Dukcapil. Ya, itu cara yang pertama seperti itu. Cara yang kedua bisa melalui Kioska. Yaitu Kioska ini mesin anjungan pencetakan sertifikat elektronik. Jadi selain untuk mencetak sertifikat elektronik, Kioska ini juga bisa digunakan untuk melakukan verifikasi akun Sentuh. Ya, jadi untuk Kioska ini kalau tidak salah sudah tersebar ke 104 lokasi ya, di seluruh Indonesia. Jadi bisa lewat itu juga untuk verifikasi akun. Di Sentuh Tanahku ada namanya menu swap plotting. Jadi nanti Mbak Nanda tinggal cari lokasi bidang tanahnya di petanya. Lalu nanti Mbak Nanda ini melakukan plotting manual. Oh bisa? Bisa. Masyarakat bisa melakukan plotting manual Bisa. ya? Caranya itu Mas? Nanti tinggal Mbak Nanda pilih dulu. Biasa pertama milih dulu nih, bidang tanahnya ini sudah bersertifikat atau belum. Kalau misalnya sudah bersertifikat, nanti Mbak Nanda upload apa namanya, menginput kelengkapan data sertifikatnya, nomornya, lalu nanti juga ada dokumen dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah itu Mbak Nanda melakukan plotting. Plotting ini istilahnya menggambar bidangnya secara mandiri. Jadi nanti kalau bidangnya kotak ya Mbak Nanda gambarkan kotaknya sesuai dengan lokasi bidang tanah Mbak Nanda. Itu gunanya untuk apa tuh Mas? Itu gunanya agar data bidang tanah Mbak Nanda itu terpetakan di BPN. Kenapa nggak BPN aja melakukan swap plotting itu? Nah, kenapa harus masyarakat sendiri? Ini itu biasanya untuk sertifikat lama Mbak Nanda, misalnya tahun 80-an. Ketika itu kan belum ada kita ya, GWKP kalau sekarang ya. Ketika itu belum ada GWKP, jadi pemetaannya itu belum secara sistem, belum terpusat. Jadi ada beberapa sertifikat yang memang belum terpetakan. Jadi cara untuk memetakannya itu ya, pertama bisa Mbak Nanda datang ke kantor pertanahan, meminta untuk cek plotting. Nanti dari kantor pertanahan yang melakukan plotting. Atau bisa Mbak Nanda sendiri nih yang melakukan swap plotting melalui aplikasi Sentuh Tanahku tadi. Tapi nanti itu akan diverifikasi lagi oleh teman-teman di kantor pertanahan. Pertanyaan aku apakah bisa diverifikasi lagi? Karena kan pasti akan bersinggungan sama tetangga yang berbatasan. Misalnya harus diverifikasi. Kok jadi berkurang luasan plottingannya atau bertambah, itu kan bisa kemungkinan. Berarti nanti setelah masyarakat bikin plottingan sendiri, itu diverifikasi lagi kan? Sesuai sama keadaan real di lapangannya kan Mas? Nggak mungkin main di plot-plot aja, bisa-bisa banyak masyarakat yang lebih-lebihin luasan yang realnya kan? Nah Mas, kalau misalnya kita nih butuh mitra Mas, terkait layanan pertanahan kita nih, itu tuh mau cari tahu itu lewat Sentuh Tanahku bisa juga mitra-mitra itu? Kalau daftar mitra itu ada namanya menu mitra kerja. Jadi misalnya Mbak Nanda baru pindah nih misalnya ke Aceh Timur misalnya. Itu jauh ya Mas? Iya, ke Aceh Timur. Terus Mbak Nanda mau jual beli tanah misalnya di situ kan. Mbak Nanda cari PPAT dong pasti kan? Iya, cari PPAT. Karena Mbak Nanda harus membuat akta jual belinya. Iya. Nah, itu ada namanya menu mitra kerja. Jadi nanti Mbak Nanda pilih saja lokasi Mbak Nanda, misalnya Aceh Timur, nanti akan muncul daftar PPAT di lokasi tersebut. Beserta info alamatnya, data dirinya, dan lain sebagainya. Jadi jelas ya, yang terdaftar dalam mitra kerja itu benar-benar rekanan yang emang sudah terverifikasi dari BPN ya. Apa aja sih Mas di mitra kerja itu? Di mitra kerja itu ada PPAT, surveyor, penilai tanah. Ya, ada 3 itu. Nah itu udah mudah banget dong. Berarti masyarakat udah dikasih akses yang cukup transparan dan mudah gitu di era digital sekarang. Kalau misalnya
buat kita-kita nih yang pengen ngurus layanan pertanahan, tapi kita tuh sibuk gitu. Sibuk untuk ngatur jadwal, kayak kapan harus ke Kanta, hari apa ya, jam berapa ya. Terus takut kalau misalnya Kanta tuh antriannya panjang. Itu ada fitur nggak sih di Sentuh Tanahku yang bisa mempermudah masyarakat? Oke, jadi ada yang namanya antrian online, Mbak Nanda. Jadi antrian online ini itu sudah diterapkan hampir di semua kantor pertanahan kalau untuk sekarang. Oh, iya? Jadi kalau Mbak Nanda kantor pertanahan ingin mengurus berkas pertanahan dan lain sebagainya, itu harus mengambil yang namanya antrian online. Nah, cara mengambilnya ada dua, Mbak Nanda. Pertama itu bisa langsung ke kantor pertanahan, itu ada namanya Android POS. Jadi Mbak Nanda langsung datang ke kantor pertanahan, mengambil antrian di situ juga. Lalu cara kedua melalui Sentuh Tanahku. Jadi Mbak Nanda bisa mengambil antrian melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya kalau kita mengambil antrian dengan Sentuh Tanahku, itu kita bisa mengambil antrian jauh-jauh hari, Mbak Nanda. Jadi misalkan saya mau ke Kantah Bekasi misalnya minggu depan, itu dari hari ini saya sudah bisa mengambil antriannya. Dan juga kelebihannya lagi, Mbak Nanda nih, kalau kita ambil antrian dari Sentuh Tanahku, itu kita bisa mendapatkan notifikasi. Jadi misalnya Mbak Nanda antrian ke-10. Nah, nanti kalau antrian Mbak Nanda itu sudah dekat, mau dipanggil, nanti ada notifnya di HP. Oh, di aplikasi itu? Di aplikasi Sentuh Tanahku. Oh. Antrian Keren. Anda sebentar lagi akan dipanggil, seperti itu. Jadi bisa ditinggal makan ketoprak Bisa, dulu jadi ya? misalnya kalau antrian Mbak Nanda nomor 100 nih, misalnya nih, masih lama dipanggilnya nih. Masih lama. Ya udah Mbak Nanda ngopi dulu kemana Ngopi gitu dulu, kan. nongki dulu. Nongki Ntar dulu. kalau udah deket baru kita Udah deket, baru nunggu di kantor. Itu sebenarnya mengurangi jumlah antrian ya Mas di Kanta ya? Iya, mengatur antrian sih, Iya. mengatur jumlah antrian berlebih tertib. Pernah juga ngubek-ngubek aplikasi Sentuh Tanahku, kepo sama dua fitur ini sebenarnya. Karena dua fitur ini salah satu fitur yang masyarakat tuh bisa banget tahu tentang tanahnya dia sama berkasnya dia juga. Fitur cari berkas dan juga cari bidang ya Mas. Nah, Kalau bisa dijelasin nggak Mas fitur ini tuh? kalau berkasnya dia, tanahnya dia, ini berarti kayaknya lebih cocok ke fitur yang namanya berkasku. Jadi Beda berkasku sama cari bidang. berkasku dan cari berkas ini beda. Kalau cari bedanya berkas ini kita bisa nyari aja berkas Mbak Nanda juga saya bisa cari. Oh gitu? Iya, Bisa cari berkas orang? bisa. Kan kita cuma mengecek statusnya aja. Oh, ngecek status ya? Ah. Ada disclaimer ya? Iya, tapi kalau berkasku itu berkas yang sudah ngelink nih dengan KTP dari Mbak Nanda. Misalnya Mbak Nanda sebagai penjual tanah. Nah, nanti di berkasku itu akan muncul. Atau misalnya Mbak Nanda beli tanah nih misalnya daftarkan ke BPN. Nah, nanti di berkasku itu akan muncul berkas Mbak Nanda. Di mana Mbak Nanda sebagai pemberi kuasa misalnya. Iya, iya. Ya. Nanti akan muncul di situ. Mbak Nanda juga bisa ngecek status berkasnya, posisinya di mana, itu bisa dicek melalui Sentuh Tanah ini. Kalau misalnya aku punya sertifikat tanah elektronik, terus Mas mau lihat sertifikat aku tuh bisa lewat aplikasi Sentuh Tanahku? Itu ada fiturnya, Mbak. Oh, Jadi ada namanya itu bagikan sertifikat elektronik. Jadi kita bisa memberikan akses sementara untuk pengguna Sentuh lain untuk melihat sertifikat kita. Itu gunanya untuk apa? Misalnya nih Mbak Nanda mau menjual tanah. Nah, terus kan si pembelinya, calon pembeli ini mau ngelihat nih sertifikat elektroniknya Mbak Nanda. Nah, itu Mbak Nanda bisa membagikan aksesnya. Nanti bisa dibatasi waktu. Jadi Oh, ada misalnya batasnya. ya Mbak Nanda pengen ngasih akses sehari aja, ya udah bisa. Nanti dia si calon pembeli tadi bisa melihat di menu sertifikatku akan muncul sertifikat yang Mbak Nanda bagikan tadi. Tapi keamanannya terjamin tuh Mas? Keamanannya terjamin, Mbak Nanda. Karena itu kan sertifikat sudah kita watermark ya, tidak bisa di screenshot juga kalau dari situ. Oh tuh. Jadi cuma bisa diakses melalui Sentuh Tanahku. Di watermark ya guys, jadi itu nggak bisa di screenshot dan jadi kita menghindari manipulasi secara Betul. digital juga sebenarnya. Betul, Mbak Nanda. Sebenarnya itu sih yang dikhawatirkan sama masyarakat, karena kalau dari tadi dengerin penjelasannya dari Mas Imam nih, Sentuh Tanahku tuh ibaratnya kayak brankas digitalnya ya Betul. dari dokumen-dokumen pertanahan yang kita punya. Mas, di Sentuh Tanahku juga aku lihat nih ada fitur kantor pertanahan. Itu tuh apa sih Mas? Itu fitur kantor pertanahan itu untuk memberikan kita ini, Mbak ya, list-list Kanta apa aja sih yang ada di BPN ini, terus alamatnya di mana. Oh gitu ya, Terus, jadi kita bahas ya. Iya, terus Kanta kita juga banyak banget. terus juga alamatnya di mana, terus apakah kantor pertanahan ini sudah menjalankan seperti sertifikat elektronik, antrian online. Itu ada infonya di situ. Iya, apakah Kanta ini sudah ada anjungan penyatakan Kioska sertifikatnya itu. secara mandiri, kioska, dan juga apakah dia sudah peralihan elektronik. Jadi bisa dilihat di situ.
Kalau misalnya berkas kita masih sertifikat analog yang hijau, itu bisa juga dicek di Sentuh Tanahku. Di sertifikatku tuh muncul juga, Mbak. Jadi muncul bukan juga. hanya sertifikat elektronik ya yang muncul. Iya. Akan tetapi sertifikat analog juga akan muncul di situ. Jadi semua sertifikat yang Mbak Nanda punya akan muncul di menu sertifikatku. Di Sentuh Tanahku itu kita bisa mengecek keaslian sertifikat elektronik. Jadi misalkan Mbak Nanda mau beli tanah, sertifikat sudah elektronik. Nah, pastikan si penjualnya itu ngasih cetakan biasanya, Mbak ya. Salinan Yang resminya certifikat, itu, ya. salinan resmi sertifikat elektronik. Nah, gimana Mbak Nanda memastikan bahwa salinan sertifikatnya ini asli? Nah, itu Mbak Nanda bisa menggunakan yang namanya scan di Sentuh Tanahku. Jadi, Scan barcode ya, scan gitu. barcode. Nanti di halaman kedua cetakan itu biasanya ada QR code tuh, Mbak. Iya, iya. Nah, nanti Mbak Nanda scan aja dengan menu scan yang ada di Sentuh Tanahku. Apabila muncul file elektroniknya di Sentuh Tanahku, maka bisa dipastikan sertifikatnya itu asli dan terdaftar di BPN. Nah Mas, kepo deh Mas. Berapa sih sekarang rating Sentuh Tanahku aplikasi ini di Google Play Store? Ratingnya terakhir saya cek ya Mbak Nanda ya, tadi pagi itu 4,8. 4,8? 4,8 dan ini sudah naik banget ya sebenarnya. Dulu itu pernah 3 komaan gitu, kan. Tapi sekarang sudah, alhamdulillah ya sudah 4,8 ratingnya. Ini cukup tinggi ya sebenarnya. Itu salah satu pencapaian juga nggak Salah buat satu Mas sebagai pencapaian. pengembang aplikasi? Betul Mbak. Nah, karena mungkin dari pimpinan kami juga ya, Pak Kampus itu sangat concern ya dengan masukan-masukan atau kritik-kritik masyarakat terhadap aplikasi ini. Jadi begitu ada masukan atau saran kritik itu langsung ditindaklanjuti biasanya. Iya, jadi mungkin bisa kita lihat ya hasilnya dari rating Sentuh Tanahku yang semakin hari semakin membaik. Kalau boleh tahu apa sih respon dari masyarakat terkait tadi kritikan atau saran dalam aplikasi itu Mas? Sejauh ini apa yang Apa mereka ya? komentarkan? Ya mungkin kendala-kendala ya biasanya Iya. yang di Google Play Store itu kendala-kendala misalnya lambat atau error dan lain sebagainya. Dan itu bisa langsung ditindaklanjuti, Mbak. Langsung ditindaklanjuti, langsung kita perbaiki error-error. Cepat ya itu prosesnya. Iya, karena dipantau terus. Kalau dari rating 3 komaan sekarang jadi 4,8 itu termasuk tinggi Mas. Tinggi Itu kan, berarti 4,8 dari 5 kan? Iya, berarti kan itu kan ngegambarin kalau misalnya Sentuh Tanahku ini jadi meningkatkan kepercayaan masyarakat kan Betul. aplikasinya. Dari yang masyarakat mungkin apa nih bertanya-tanya sama aplikasi ini terus udah menggunakan dan tetap menggunakan sampai akhirnya dia memberikan penilaian dengan ratingnya tinggi kan berarti salah satu indikator keberhasilannya Betul. luas ya Mas dan Iya. teman-teman dari Pusdatin gitu ya Mas ya. Nah apa aja sih yang pengen dikembangin lagi Mas? Mungkin kan pasti terus perkembangan zaman ngikutin kebutuhan masyarakat juga gitu. Iya. Ada rencana pengembangan dari aplikasi ini gitu? Kalau sekarang sih yang pasti kita fokusnya ke ini Mbak ya, memperbaiki mungkin dari segi tampilannya, terus dari juga memperbaiki bug-bugnya kalau ada. Lalu mungkin ada pengembangan berikutnya, sekarang sih kita lagi ingin mengembangkan yang namanya chatbot. Jadi Chatbot? Jadi chatbot ini Kayak ChatGPT gitu ya? Iya, based on AI. Jadi, ya, jadi nanti kalau Mbak Nanda punya pertanyaan misalnya seputar Sentuh Tanahku atau layanan pertanahan, Wah, itu bisa ditanyakan saja ke chatbot. itu keren sih. Iya, itu ke depannya Mbak. Oh, ke depannya Sedang di dikembangkan. aplikasi itu. Di aplikasi itu, misalnya Mbak Nanda pengen apa ya, jual beli tanah misalnya, terus Mbak Nanda tanyakan aja dari situ syaratnya apa aja, Iya. Jadi bisa lebih cepat sih biayanya sebenarnya. berapa, ya. Iya. Kenapa sih masyarakat tuh harus download aplikasi Sentuh Tanahku? Oke, ya. biar masyarakat tuh ayo download. Ya. Jadi kenapa sih kita harus download Sentuh Tanahku, Mbak Nanda? Iya. Nah ini kan apalagi di era sertifikat elektronik seperti sekarang ini, Sentuh Tanahku ini wajib sekali kita miliki apalagi kalau kita punya sertifikat tanah elektronik. Apalagi kalau punya aset. Iya, apalagi punya aset tanah. Misalnya Mbak Nanda punya 10 sertifikat elektronik, nah itu Mbak Nanda wajib tuh punya aplikasi Sentuh Tanahku. Karena di situ Mbak Nanda bisa monitor, Oh iya benar. bisa monitor sertifikat yang Mbak Nanda punya. Mbak Nanda juga bisa apa ya? Bisa mendapat informasi-informasi lah mengenai misalnya bidang tanah Mbak Nanda. Terus itu Mbak Nanda bisa juga apa ya, mengecek, bahkan Mbak Nanda bisa mengecek rute nih dari bidang tanah Mbak Nanda, lokasinya, mengecek rute lokasi ke bidang tanah Mbak Nanda. Jadi di menu sertifikatku tadi kan ada bidangnya tuh, nanti akan muncul bidang tanahnya Mbak Nanda. Kalau diklik nanti akan muncul bidang tanahnya. Nah, dari bidang tanah ini saya bisa ngecek lokasi
rute dari lokasi saya ke bidang tanah tersebut, kayak di Google Maps lah. Iya. Ya, jadi misalnya Mbak Nanda beli tanah atau ngapain itu bisa mengecek rutenya dari situ. Seperti itu. Dan untuk tanahku ini perlu diperhatikan ya, Bapak Ibu semua ya. Untuk tanahku ini hanya tersedia dalam platform mobile ya, hanya di Android dan iOS. Soalnya kemarin ada yang membuat sentuh tanahku dalam versi web. Oh iya. Iya, sentuh tanahku Itu .id kalau nggak salah. Bukan keluaran kita. Bukan keluar dari kita. Itu hoax ya, guys? Kami dari Kementerian BPN hanya mengeluarkan sentuh tanahku itu dalam bentuk mobile, format mobile. Kalau ada yang mengatasnamakan sentuh tanahku dalam website itu kita pastikan Itu bisa dipastikan fraud ya, atau penipuan itu. Bertujuan untuk phishing atau mencuri data diri dari Bapak Ibu. Jadi masyarakat tuh udah nggak perlu banyak effort lagi dan bingung lagi kalau misalnya gimana ya cara harus bikin sertifikat elektronik, terus mau cek sertifikat elektronik kita asli apa enggak, terus mau plot bidang kayak gimana, Betul. terus mau cari berkas kayak gimana, terus mau cari daftar PPAT gimana, itu bisa banget akses di Sentuh Tanahku. Sentuh Tanahku ternyata bener-bener berikan kemudahan buat masyarakat dalam urusan pertanahan. Itu ya Mas Betul, ya? Pak Nanda. Nah, kayaknya nggak perlu worry lagi deh buat masyarakat dan mikir-mikir lagi untuk nggak download. Betul. Harus download. Harus download, apalagi kalau kita punya sertifikat. Iya, Sertifikat. kalau punya aset tuh harus download. Iya. Tadi Mas Imam juga bilang kalau di Sentuh Tanahku kita juga bisa monitoring aset kita. Betul. Dan kita tunggu ya Mas fitur-fitur terbarunya termasuk Siap. chatbot itu. Siap, Pak Nanda. Sekiranya kayaknya di era digital sekarang, apalagi era chat GPT, AI itu bener-bener bisa ngemudahin masyarakat banget. Karena kan sekarang informasi tuh semakin cepat dan pesat ya, dan dituntutnya tuh bisa lebih masif dalam benar. pemberian informasi. Oke teman-teman, jadi segitu dulu nih ya, kita ngebedah aplikasi Sentuh Tanahku bersama dengan Mas Imam. Kayaknya udah cukup ya buat teman-teman paham dan tahu Sentuh Tanahku ini apa aja fitur-fiturnya dan kenapa sobat-sobat tuh harus banget download, nggak usah pikir-pikir lagi. Sentuh Tanahku itu benar-benar salah satu aplikasi yang memberikan transparan dan juga informatif kepada masyarakat yang emang nggak cuma punya aset ya, emang pengen ngurus pertanahan, layanan pertanahan itu nggak perlu datang ke kantor pertanahan. Itu sih ya teman-teman. Oke, untuk masyarakat Indonesia, untuk teman-teman ya, jangan lupa untuk download aplikasi Sentuh Tanahku karena di aplikasi ini banyak sekali fitur-fitur yang teman-teman bisa gunakan dan tentunya bermanfaat ya untuk pengurusan layanan pertanahan. Oke. Sekian dulu podcast dari kita. Ya, pesan kita cuma satu, jangan lupa download aplikasi Sentuh Tanahku dan juga jangan lupa ya beli rating yang tertinggi buat aplikasi kita. Oke? Ya, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa, saya Nanda dan Mas Imam. Pamit undur diri.